Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, izin bertanya, saya hamba Allah dari Bogor. Apakah seorang anak laki-laki wajib memberikan nafkah kepada ibunya walau ibunya mempunyai penghasilan dari kontrakan ruko yang lebih dari cukup untuk biaya hidupnya, malah lebih sampai bisa untuk didepositokan uang sisa kontrakannya? Yang kedua, apakah boleh bersedekah di saat masih punya hutang, Buya? Dan saya mohon doanya, Buya, semoga solehah saya yang lagi mondok di Al-Bahjah cabang Megu semangat dan dimudahkan dalam belajar dan menghafal dan betah di pondok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang anak, kalau dia sadar bahwa dirinya anak yang punya kewajiban berbakti dan menyenangkan orang tua, biarpun orang tuanya kaya raya, sebisa mungkinlah hendaknya dia tetap berusaha untuk menyenangkan orang tua dengan memberikan sesuatu. Semestinya begitu seorang anak. Nah, jika orang tua itu tidak mampu, kalau orang tua tidak mampu, maka langsung jatuh kewajiban memberi nafkah adalah kepada anak laki-lakinya. Makanya anak laki-laki itu kenapa kok dalam waris pun harus lidzakari mithlul hadzil unthayain? Laki-laki kok dapat 2 bagian tuh kenapa? Sebab kalau adik perempuannya itu jatuh miskin, yang nanggung saudara laki-lakinya kok. Bapak ibunya jatuh miskin, yang nanggung bukan anak perempuan tapi anak laki-laki. Jadi pertanyaan bagus tadi, ibu bapaknya sudah sangat cukup, ibunya sangat cukup punya kontrakan, apakah seorang anak tetap wajib? Kalau ibu sudah memenuhi, enggak wajib. Kalau memang ibu sudah punya nafkah, enggak wajib dong. Wong beliau sudah bisa mencukupi dirinya sendiri kok. Kapan menjadi wajib? Kalau memang orang tua tidak mampu, maka secara otomatis akan jatuh kepada anak. Cuman kita ingin bertanya di balik pertanyaan itu. Bertanya di balik pertanyaan itu. Memangnya selama ini apa yang kau lakukan wahai anak laki-laki? Apakah kau pelit dengan ibumu? Masa begitu aja pakai hitung-hitungan masih berwajib atau tidak wajib? Tidak rugi. Ibu biar nabung deh buat senang-senang, cucunya juga banyak kok, saya juga kaya, ngapain sih? Biar saya tanggung ibu saya, nggak ada masalah kok. Apalagi untuk ibundanya. Kalau bicara masalah hukum fikih itu kadang panas begitu. Nggak wajib buat, tapi nuraninya nggak hidup dong. Masa anak kaya? Memang ibu itu kelebihannya, ibu itu kadang memang tidak mau merepotkan sang anak, biarpun di rumahnya pas-pasan, nggak pernah mau menampakkan kekurangannya, sehingga kadang dibawa ke rumah anaknya di kota pun nggak mau. Karena apa? Takut ngerepotin sang anak. Tapi seorang anak tetap tidak boleh kalah. Pastikan bahwasanya kita tidak pernah merasa repot dengan beliau dan kita tidak akan merasa susah dengan beliau. Maka kalaupun beliau tidak mau diberi, Anda bisa memberi dengan cara yang lain. Jadi tetap saja ya, senangkan ibunda, bahagiakan beliau. Biarpun sudah kaya raya, jangan sampai kita merasa pelit. Itulah, itu saja intinya. Kita khawatir kok munculnya pertanyaan itu bisa saja sah. Artinya apa? Barangkali begini bunyinya, ibu saya nggak pernah mau saya kasih, kan saya anak laki-laki, dosa ndak saya? Mungkin pertanyaan bijak begitu. Wah, itu hebat. Yang jadi masalah adalah ibu saya kan sudah punya banyak duit, tapi kadang masih minta saya. Nah ini kalau begitu kok anak kok masih bingung, kurang ajar nih, ibunya minta, anak juga mampu saja kok kenapa gelisah? Sebab pertanyaan itu mungkin saja dengan sebab ini sebab itu. Kalau Anda termasuk orang yang diminta ibunda kok jadi gelisah, wah ini nasib buruk. Semestinya bangga. Umi, perlu apa Umi? Bahkan mungkin untuk ibunda dan ayahanda, jangan katakan tidak ada. Mungkin hari ini kita makan sesuap nasi yang akan kita makan, ternyata ibunda menginginkan, kita batalkan. Enggak Mi, saya sudah cukup, berikan untuk ibunda. Itu nomor satu kan, ibunda adalah istimewa dan Allah akan utamakan Anda, Allah akan berikan segala kebaikan untuk Anda. Ini saja, Allahu a'lam bissawab. Baik, syukron jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak terakhir Buya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan, Buya. Memutuskan silaturahmi kan tidak boleh, Buya. Dan bergabung dengan lingkungan tidak baik juga tidak boleh. Nah, bagaimana kalau terjadi antara anak dengan orang tua, Buya? Diyakini ada ketidakbaikan yang fatal di dalam sebuah keluarga, diingatkan sudah tidak bisa, dan anaknya memutuskan untuk sementara tidak pulang untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan ini tidak setuju dengan yang dilakukan oleh keluarga tersebut. Terima kasih, ya. Baik, maksudnya ada kontradiksi. Satu sisi ingin sambung silaturahmi, tapi kalau sambung silaturahmi saya rusak. Misalnya di keluarga saya itu Masya Allah, kalau bicara gunjing juara, kalau bicara ini fitnah juara semuanya. Saya pengen bener, kalau saya sering datang ke rumah, istri saya keganggu juga. Gimana kalau saya tidak datang, mutus tali persaudaraan lain. Sekarang yang perlu dipahamkan, Anda jangan memaknai silaturahmi itu sempit dengan hanya kita datang ke rumahnya. Bahkan bertemu itu adalah justru bagian kecil daripada hakikat silaturahmi. Jangan menganggap silaturahmi hanya, ada orang silaturahmi hanya dianggap kunjungan, assalamualaikum, itu saja. Tapi setelah assalamualaikum melihat ibunya sakit, nggak pernah keluar duit. Saudaranya kira ini silaturahmi gombal ini. Silaturahmi itu adalah hakikatnya dengan hati. Oke. Mungkin seorang anak tidak nyaman ke rumah ibunya karena di situ masih ada adik saudaranya yang tadi juara gunjing. Juara ini fitnah. Kita masuk di situ langsung beritanya ke macam-macam. Maka Anda jangan datang, bukan memutus tali persaudaraan. Anda tidak datang jasad Anda, tapi hati Anda bisa selalu mendoakan mereka. Kemudian kan mereka punya nomor rekening, transfer aja fulus. Hadiah tetap berjalan. Assalamualaikum, saya lagi sibuk nggak bisa datang, mungkin lagi kumpul ya, ini hadiah gitu, terus sambung. Jadi jangan sempit dong maknai silaturahim. Bahkan mungkin dengan itu semuanya mereka akan tersentuh. Ini tidak datang tapi hadiahnya. Mereka tidak benci. Diam-diam mulai memandang Anda. Maka suatu ketika Anda datang ke sana sudah dipandang beda dong, karena udah nggak sok. Yang sana, alafu ya mohon maaf Kak, saya nggak mau datang karena apa? Rumah kayak neraka, gunjingan semuanya. Sok banget nih orang. Ini gaya banget ya. Biasa saja. Kita tidak datang ke tempat tersebut bukan dalam irama memutus, tapi kita untuk membentengi diri kita agar kita tidak jerumus. Adapun sambung silaturahmi, kan kita sering sampaikan silaturahmi ada dua macam. Silaturahmi zahir yaitu kunjung mengunjungi, yang batin lebih agung dari itu.